Hi everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So untuk update hari ini kita akan bahas dulu posisi rilis data dari non-farm payroll dan kita coba untuk lihat ya gimana reaksinya para pelaku pasar terhadap data tersebut. Memang sih kalau kita ngelihat harga Bitcoin sebetulnya masih belum kemana-mana juga. Dan saya rasa reasonnya cukup sederhana ya, karena memang bank holiday itu masih berlangsung untuk di Amerika saat ini, dan nggak cuma di Amerika tapi juga di negara seperti United Kingdom atau di Eropa. Jadi memang sesi perdagangan Eropa, Asia juga mungkin harusnya ada libur ya, karena Australia di sini libur, kecuali Jepang karena Jepang hari ini tetap ada aktivitas, dan yang lain mungkin seperti ya UK atau London. Jadi sesi London, sesi Eropa, maksudnya sesi Asia, Eropa, dan sesi Amerika itu nggak banyak aktivitas ya, karena para pelaku pasarnya termasuk bank-bank besar atau institusi besar, mereka tidak ada activity. Jadi wajar gitu ya kita ngelihat pergerakan hari ini tuh nggak terlalu masif atau signifikan gitu. Nah cuman tentu saja data yang dirilis hari ini tetap menjadi salah satu bagian yang kita perlu antisipasi, karena kita berbicara nanti di hari Senin guys. Opening hari Senin ini bisa dikatakan adalah hasil dari akumulasi data dari hari Jumat ini ya. Jadi hari ini ibaratnya karena sesi Amerika juga mungkin nggak terlalu banyak aktivitas, market mungkin cenderung steady atau stagnan ya. Tadi sih kalau saya lihat S&P 500 sama Nasdaq sih keduanya sama-sama mengalami kondisi yang cukup positif. Nah menariknya adalah Bitcoin tuh nggak ikut nanjak ya. Kali ini kita ngelihat perbedaan korelasi nih antara Bitcoin dan US equities ya. Dan oleh karena itu makanya saya katakan mungkin antisipasi kita adalah nanti pada saat opening market di hari Senin ya. Menurut saya bakal ada gerakan yang cukup besar dari hari Senin itu ya. Mungkin ya kita lihat ada akumulasi yang terjadi lah antara posisi saat ini dengan nanti Senin. By the way, ada beberapa update di sini. Pertama, Fed balance sheet ini udah mulai ada penurunan ya dari segi angka. Berarti ibaratnya program bank term funding yang mereka keluarkan mungkin sudah mulai berkurang ya, yang request atau yang butuh gitu ya. Kemudian di sisi lain ada beberapa data di sini. Average hourly earning kelihatannya angkanya cenderung menurun, which means ini sebenarnya adalah situasi yang cukup bagus ya dalam konteks untuk mengatasi inflasi gitu ya. Ini so far cukup bagus. Dan ada data non-farm payroll, which means ini adalah penambahan pekerjaan. Dan sejauh ini saya ngelakuin research ya, saya ada baca-baca artikel juga dan melihat bagaimana pandangan para pelaku atau para pakar ekonomi. Ternyata penilaian mereka lumayan menarik teman-teman, karena mereka kembali melihat ya tracking data ketika pada saat lagi COVID atau pandemi ya. Pada saat pandemi itu rata-rata per bulan penambahan pekerjaan itu ada sekitar 170 ribuan lebih kurangnya. Jadi selama di atas 200 ribu, pandangan mereka itu masih cenderung positif ya. Dan gak cuma itu ternyata, karena kalau kita lihat unemployment rate pada report di bulan Maret itu ternyata turun 0,1%. Jadi so far buat kondisi Amerika itu bisa dibilang masih dalam kondisi yang cukup baik, setidaknya berdasarkan data bulan Maret. Kita belum tahu nih data bulan April ya. Bulan April udah pasti dirilisnya nanti bulan Mei, karena ya kita bisa bilang progres yang cukup membahayakan lah ya untuk situasi kestabilitasan finansial di Amerika saat ini itu datangnya pada saat kemarin ya, sekitaran pertengahan bulan Maret gitu. Jadi harusnya Maret reportnya di bulan April, dan pada akhirnya apa yang menjadi permasalahan di bulan Maret itu harusnya kan dampaknya adalah efek domino, dan efek domino itu akan terasa di bulan April. Jadi harusnya forecast ke bulan April itu angkanya bisa lebih kecil nanti. Nah cuman sejauh ini dari data yang dirilis ini cenderung positif buat kondisi Amerika ya. Jadi kalau kita lihat hari ini menarik karena dolar indeks menguat di saat yang bersamaan Nasdaq dan S&P 500 juga sama-sama menguat gitu ya. Kalau kita lihat di sini angka terakhir dirilis itu sekitar jam 8 malam. Habis itu close market. Nah, ya kalau kita lihat di sini Nasdaq juga sama, jam 19.15, 19.45, terakhir jam 8.15 ya. Setelah itu close market ya. Jadi setelah terakhir tadi jam 8:15 malam waktu kita di Indonesia Barat,
itu udah nggak ada pergerakan, karena harusnya sesi New York itu close-nya kan bisa lebih pagi ya. Kalau kita lihat dari angka yang sebelumnya nih, ini misalnya contoh di hari Kamis ya. Kalau di hari Kamis kita lihat closing-nya itu, wah kalau ini sih jalan terus ya. Ya saya lihat, oh ini dia teman-teman ya. Ada perbedaan. Nah ini ya sebenarnya satu jam aja ini kayaknya saya pakainya yang, oh sorry teman-teman, saya pakainya futures ya. Coba kita lihat di sini yang S&P 500 juga sama ya. Ini saya pakai S&P Index ya. Oke, ya teman-teman, harusnya kalau kita lihat ya sesi New York sih, harusnya biasanya closingnya itu cenderung pagi. Coba saya buka di S&P 500 deh. Oke, this one perhaps. Nah ini ya yang ada close-nya ya. Nah ini dia teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat nih, ini kan ada gap nih untuk S&P 500. Kalau kita lihat secara angka lagi ya, secara jam ya. Di sini close-nya jam 3 pagi, open lagi itu jam 8.30 ya, waktu Indonesia Barat ya. Jadi harusnya itu masih jalan sampai jam 3 pagi ya. Tapi kalau kita lihat hari ini aktivitasnya nggak terlalu ya, nggak sampai jam 3 pagi, jam 8 malam dia sudah close. Jadi begitu tadi dolar indeks sempat nanjak ya, sekitar jam 19.30 after release data, kita ngelihat harga memang cenderung turun, tapi setelah itu perlahan-lahan mulai recovery dan ada testing lagi terhadap area supply-nya, terutama untuk sisi dolar indeks ya. Break dari supply zone ini harusnya akan memberikan impact yang cenderung negatif buat pair yang berlawanan atau kontra dengan mata uang dolar. Jadi kayak misalkan kalau kita ngecek di sini, let's say teman-teman cek euro deh ya. Euro terhadap dolar cenderung turun. Kemudian kita cek GBP terhadap dolar, sama cenderung turun. XAU USD. Oh, XAU hari ini libur teman-teman, karena ya Good Friday ya. Dia liburnya seharian ya. Di sini kalau kita lihat dia nggak ada pergerakan. And then ya, dan yang lain-lain tentunya. Jadi kalau kita ngelihat dolar saat ini mengalami penguatan, dan itu sebagai, ya kalau saya bisa bilang sih sebagai interpretasi ya, atau bagaimana para pelaku pasar mengartikan hasil dari data yang dirilis hari ini. Walaupun kita ngelihat cenderung negatif ya dibandingkan bulan lalu, tapi di atas 200.000 itu masih tergolong cukup positif ya, dan itu tergambarkan semua berdasarkan chart dolar indeks sejauh ini. Alright, so kalau misalnya kita ngelihat dolar indeks cenderung menguat, maka potensi atau possibility untuk Bitcoin harusnya akan cenderung negatif. Dan kalau misalkan Bitcoin di sini berhasil breakdown dari sideways yang berlangsung, ya kembali lagi kita ngelihat probabilitasnya, pertama dia perlu break dari 27.500. Probably kita ngelihat dia retest terhadap trendline, karena trendline ini so far cukup respect ya, maksudnya cukup dihormati ya. Setiap kali harga ngetes level itu langsung ada reaksi. Jadi anggapannya kalau dia breakdown, probably kita ada retest dan mungkin bisa drop lagi sampai kisaran 26.500. Itu untuk jangka pendek, dan jangka panjang jangka penengahnya berarti target berikutnya adalah di kisaran $25.000, yang mana merupakan key level atau level support penting pada pergerakan yang sebelumnya ya. Dan seperti kita lihat di sini di time frame daily, angka tersebut masih ada juga terhadap chart saya, dan so far kalau kita lihat pergerakannya memang di sini terlihat membentuk semacam ascending channel. Jadi memang seharusnya ya ini adalah base yang dicoba untuk dipertahankan oleh Bitcoin supaya harganya tuh bisa dibilang kembali lanjut naik ke atas gitu ya. Mungkin targetnya sebenarnya $30.000. Tapi apa boleh buat, kalau kita ngelihat dari sini, dari sisi cash flow-nya ke market sudah mulai berkurang, dan pada akhirnya kondisi ini ya bisa menyebabkan para pelaku pasar melakukan yang namanya taking profit. By the time mereka melakukan taking profit, harusnya terhadap harga akan cenderung negatif, karena supply dan demand-nya nggak ada teman-teman ya. Jadi kalau nggak ada cukup demand, gimana caranya ngangkat harganya lagi, karena udah nggak ada yang mau beli. Ibaratnya kan seperti itu. Kalau misalnya kita punya stok barang dan nggak ada yang mau beli, apa yang kita lakukan? Kita kasih diskon supaya ada orang yang mau beli. Alright? Dan terakhir teman-teman, kalau kita review sekali lagi apa yang terjadi pada hari ini, menurut pandangan saya kelihatannya ya, karena bank holiday inilah yang menyebabkan market itu tidak terlalu banyak aktivitas. Karena ibaratnya ketika kita berbicara big investor, institusi besar, mereka yang punya uang dalam skala corporate ya, atau ya kita bisa bilang company-company seperti hedge fund atau institution, mereka libur hari ini, nggak ada transaksi. Dan karena nggak ada transaksi, nggak ada supply dan demand, ya harga akan steady di situ-situ aja. Dan memang harga ini sudah kelihatannya steady cukup lama. Saya rasa masih bisa berlanjut sideways-nya sampai hari Senin, but
we never know ya, maybe Sabtu besok, maybe Minggu besok bisa ada gerakan yang cukup signifikan. Jadi stay safe aja dulu untuk progres transaksinya, dan ya, happy trading everybody. God bless everyone, and I hope I'll see you guys again in the next update. Cheers and happy Good Friday. Sebetulnya udah lewat, tapi saya tetap ingin mengucapkan buat teman-teman viewers. Alright, thank you very much and have a nice weekend guys. Cheers, bye bye.